Shalom, Shalom Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan daripada Tuhan, kita boleh datang ke tempat ini untuk bersama berbakti, memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu dapat bersaat teduh, berdoa secara pribadi lepas pribadi. Karena kita datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kebaikan penyertaannya dalam kehidupan kita, terlebih atas karya penebusan dalam kehidupan kita, anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari saya ajak jemaat berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan dengan menaikkan pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, namamu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh tanyakan pujian, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi hosana Tuhan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan, haleluya, dan agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, kau layak disembah. Kau layak Tuhan, kau layak disembah. Ini kerinduan kami Tuhan, ini pengakuan kami. Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terlebih atas karya-Mu, anugerah-Mu, penyelamatan-Mu di atas kayu salib. Bukti kebaikan tertinggi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Pagi hari ini kami datang ke tempat ini bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan, untuk setiap pimpinan, untuk setiap penyertaan hari lepas hari pada kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami yakin, kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Kau pimpin, Kau sertai seluruhnya. Terus hamba menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Segala kuasa jahat, roh jahat, pengoda yang mengganggu, berlangsungnya ibadah bagi kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang punya otoritas untuk menyertai pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami adalah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan disambut oleh Pak Diakon Stefanus. Saya persilahkan. Salam. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Edi bersama keponakan ya dari Karawang. Silahkan angkat tangan Pak. Terima kasih Pak Edi, selamat datang. Selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, Tuhan memberkati. Dan kalau ke Semarang silahkan bersama-sama dengan kami
beribadah melalui tempat ini untuk bertumbuh di dalam Kristus melalui firman-Nya. Yang kedua, ada Ibu Dewi Stiana. Silahkan angkat tangan. Terima kasih Bu kehadirannya, Tuhan memberkati. Selamat datang, selamat beribadah. Kami terus mengundang dan menyambut Ibu dengan penuh sukacita untuk bersama-sama beribadah di gereja ini dan kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu semuanya, mari waktu dan kesempatan yang ada kita gunakan untuk kita menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya, kita mengagungkan namanya, dan nanti firman Tuhan akan terus membangun kehidupan kita, supaya kita terus kuat dan teguh di dalam Kristus, dan kita boleh menjadi umat-Nya yang berkenan di hadapan-Nya. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan saat ini, tidak semakin baik. Pandemi, bahkan sudah mulai ada peperangan, tapi jangan khawatir, karena kita mempunyai satu pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus akan selalu memimpin, menyertai kehidupan kita. Kita bersukacita, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, buktikan dengan kematiannya di atas Golgota. Amin. Mari saya undang kembali berdiri bersama-sama. Kita bertepuk tangan bersukacita dengan pujian ini. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus, Dia harapan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus, Dia harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapan. Yesus, Dia harapan. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Yesus harapan pasti dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saat ini kita akan membaca
menyimak firman Tuhan kita. Firman Tuhan diambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 9. Singer akan membacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah mengelahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dikupas lebih detail dalam penyampaian firman Tuhan oleh hambanya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, jasmani, rohani, dan juga materi. Tiba saja kita akan belajar memberikan apa yang menjadi hak dari Tuhan menaik persembahan perpuluhan. Kita persiapkan dan menaik pujian. Hitunglah berkat-Mu. Bila laut itu menjadi garang, hati takut dan iman goncang, Yesus yang memimpin kehidupan kita. Bila laut hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu yang memberikan persembahan ada di kantong sebelah kanan dan kiri di masing-masing kursi. Tas bahu, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian.
Saudara Rio akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga. Kembali kami serahkan doa ini ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan persembahan yang asalnya dari Engkau. Sucikan Tuhan persembahan ini, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menjadi kemuliaan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tiba saya akan berkat melalui penyampaian firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga terfokus pada penyampaian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh mendidik, mengajar, dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, sambil jemaat berdiri, tambah siapkan dengan menaikkan pujian. Firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kuasa Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kepada hamba-Nya yang sepanjang yang firman Tuhan, kami persilahkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. sabdanya menyelamatkan. Haleluya. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa di surga, karena kemurahan-Mu belaka kalau kami boleh berdiri di tempat ini.
Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk kami beribadah, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan segala pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar, kami bersama-sama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, karena kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Firman-Mu itulah kekuatan kami, firman-Mu lah itulah kekuatan dalam hidup kami, yang menuntun kami, yang mengajar kami, yang mendidik kami, yang membawa kami ya Tuhan ke dalam rancangan dan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami siapkan hati, pikiran, pendengaran kami, biar Engkau berbicara di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, Allah Roh Kudus yang memegang kendali, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba bukan datang dari keinginan manusia, tetapi sungguh-sungguh kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan yang bekerja atas hamba-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa, mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk kembali, salam. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh menapaki hari yang baru, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama akan membuka kembali Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. Saya akan mengawali terlebih dahulu supaya kita tahu latar belakang dan konteks dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa kita harus tekun atau kenapa kita harus bertekun dalam pengharapan? Tentunya pengharapan di dalam Kristus adalah sebuah pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Bukan mudah-mudahan. Jadi nanti kalau saya menguraikan kenapa kita harus bertekun, apa yang menjadi dasar kita bertekun di dalam Kristus, kita akan tahu betapa luar biasa kita umat pilihan Allah yang memiliki kepastian, kehidupan kekal, upah yang kekal, yang disiapkan oleh Allah di dalam Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh bertekun sampai pada akhir. Mari kita lihat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Kenapa tersebar? Saudara-saudara, tersebar dalam bahasa pengertian yang lain, mereka sebagai diaspora. Karena mereka teraniaya, karena Injil, karena percaya, sehingga mereka tersebar, ya. Di situ dikatakan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jika kita melihat secara keseluruhan apa yang ada di dalam surat Petrus khususnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Ini sesungguhnya ditujukan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya yang tersebar karena penganiayaan. Makanya tema-tema atau garis besar yang ada di dalam surat Petrus berisikan penguatan. Kenapa ini berbicara tentang pengharapan? Supaya orang-orang pada masa itu boleh memiliki pengharapan yang kuat. Demikian juga hidup kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam konteks masa itu, mereka berhadapan dengan penderitaan. Karena apa? Karena pemerintahan Romawi yang pada masa itu memusuhi kekristenan. Dan ada banyak lagi hal yang terjadi, sehingga orang-orang percaya pada masa itu mengalami penderitaan dari masa ke masa. Hidup kita memang tidak mudah, saudara-saudara. Oleh karena itu pentingnya bagaimana kita bertekun atau tekun dalam pengharapan. Arti pengharapan, kalau kita melihat dari terjemahan Kamus Bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, Kamus Besar, berbicara tentang keinginan, suatu keinginan supaya menjadi sebuah kenyataan. Yang berikutnya, sesuatu yang ingin didapat, diharapkan, itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, orang yang diharapkan atau orang yang dipercaya. Itu pengertian secara umum, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti memiliki pengharapan. Dan di dalam kehidupan kita, tentu kita mengharapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, hal-hal yang menuju kepada keberhasilan. Ketika kita berumah tangga, tentu harapan kita, rumah tangga yang kita bangun adalah rumah tangga yang bahagia. Tidak ada orang kemudian berumah tangga, terus besok saya ingin cerai lagi, kecuali dalam tanda kutip punya motivasi tertentu. Setiap kita membangun rumah tangga, pasti endingnya bagaimana kita mengalami yang namanya kesejahteraan. Harapannya pasti seperti itu. Orang usaha, orang meniti masa depan, orang melakukan segala sesuatu, saudara-saudara, semuanya pasti punya pengharapan bagaimana bisa mengalami yang namanya keberhasilan. Namun, seringkali saudara-saudara, di dalam sebuah realitas yang nyata, apa yang kita harapkan itu seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pasti Bapak Ibu Saudara kita semuanya sering mengalami hal yang demikian. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, umat pilihan Allah, sesungguhnya kita memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Karena pengharapan kita bukan didasarkan pada hal-hal yang jasmani, tetapi pengharapan kita didasarkan kepada iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yang merupakan bagian awal. Saudara-saudara, apa yang menjadi dasar pengharapan kita sehingga kita harus bertekun di dalam pengharapan dalam Kristus. Jika kita melihat dari ayat ketiga dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Yang menjadi dasar bagaimana pengharapan kita, saudara-saudara, yang pertama karena rahmat-Nya yang besar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar sudah diberikan bagi kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara rahmat-Nya yang besar, ini sesungguhnya memiliki arti yang mirip, yang hampir sama dengan yang namanya grace, anugerah. Tetapi memang kalau kita teliti lebih dalam, ada satu perbedaan. Rahmat adalah Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang seharusnya kita terima. Tuhan tidak memberikan
sesuatu yang seharusnya kita terima. Apa itu? Saudara, sebagai manusia ketika kita belum percaya kepada Yesus, kita ini manusia berdosa. Harusnya kita dihukum. Harusnya kita ini binasa. Tetapi karena kemurahannya yang besar, oleh karena rahmatnya yang besar, penghukuman itu tidak diberikan bagi kita, tetapi Kristus sudah menggantikan bagi kita. Kalau kita berbicara tentang grace, tentang anugerah, saudara-saudara, itu adalah hal yang seharusnya kita tidak pantas, tidak berhak untuk menerimanya. Tetapi karena anugerahnya itu diberikan bagi kita, yaitu keselamatan. Itu adalah anugerah. Anugerah yang besar yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi kita semuanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari hal ini, tentunya saudara, kita menjadi orang yang sesungguhnya sangat-sangat bersyukur. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan. Karena sesungguhnya Yesus sudah memberikan rahmat-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika kita ada sekarang, jika kita sekarang boleh hidup dan kita boleh mengiring Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh menjalani dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu semata-mata karena rahmat-Nya yang besar, karena anugerah-Nya yang besar juga, yang dilimpahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Yang jelas, pengharapan kita di dalam Kristus bukan didasarkan kepada hal-hal yang fana, tetapi kepada hal-hal yang pasti. Karena Kristus sudah memberikan kehidupan kekal melalui karyanya di atas kayu salib yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi kita semuanya. Itu dasar bagaimana kita berharap di dalam Kristus. Kenapa kita harus bertekun di dalam Kristus? Karena ada yang namanya rahmat-Nya yang besar yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Ada anugerah-Nya yang besar yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara dan kepada saya. Dasar yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan di bagian yang berikutnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagian yang kedua yang menjadi dasar pengharapan kita, saudara-saudara, adalah karena kelahiran baru. Kita ini dilahirkan kembali karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang menjamah hati kita, sehingga kita menerima kebenaran Injil, kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara, tanpa karya Roh Kudus, tidak mungkin kemudian kita mengenal Allah, menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil, pentingnya bagaimana kita bersandar supaya kuasa Roh Kudus yang menjamah hati seseorang yang kita saksikan Injil keselamatan, yang kita beritakan Injil keselamatan. Karena apa? Orang menjadi percaya bukan karena kita fasih, bukan karena kita pintar, tetapi saudara, itu karena Roh Kudus yang menjamah hati seseorang sehingga dia boleh percaya. Dan oleh karena kita ini dilahirkan kembali, saudara-saudara, ada sebuah kepastian kehidupan yang kekal. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita.
Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-6, mari kita akan ke belakang, Roma pasalnya yang ke-6. Nanti kita kembali ke surat Petrus. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah hubungan karya Roh Kudus dengan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita, bagaimana kita kemudian memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, memang secara fisik Rasul Paulus tidak disalibkan. Tetapi kita harus mengerti bahwa kematian Kristus, saudara-saudara, ketika kita percaya, maka manusia lama kita turut disalibkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan kita ini, roh kita ini dibangkitkan, dihidupkan kembali. Supaya apa? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita boleh memiliki kehidupan yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Kalau di situ, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, sudah ditebus. Kita sudah dimerdekakan. Dan kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Kebangkitan Kristus menjadi satu tanda bahwa Dia telah mengalahkan yang namanya kematian, telah mengalahkan dosa. Demikian juga kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita juga bersama-sama dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa kita punya dasar. Kenapa kita harus bertekun di dalam pengharapan. Karena ada satu karya yang besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kita ditebus, kita diselamatkan, dan kita dihidupkan kembali supaya kita memiliki relasi dengan Kristus. Hidup baru di dalam Kristus, diperbaharui di dalam Kristus, dan terus berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Bukan hidup di dalam dosa lagi, tetapi di dalam kehidupan yang baru, di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui melalui kuasa Roh Kudus. Itu bagian kedua yang menjadi dasar bagaimana kita harus tekun di dalam pengharapan. Dasar yang ketiga, mengapa kita harus bertekun di dalam pengharapan? Yang ketiga, karena Roh Kudus yang telah mempersatukan kita dengan Kristus. Itu ada di dalam Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Mari kita lihat bersama-sama Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama di dalam ayat ini. Galatia pasalnya yang kedua ayat 19, saya akan baca di bagian B. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian.
Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau kita memperhatikan bersama-sama bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Tadi di bagian awal sudah saya sampaikan, manusia lamanya, kehidupan lamanya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pemberontakan, semuanya sudah disalibkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Kemudian, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20 dari Galatia pasalnya yang kedua ayat 20, firman Tuhan mengatakan demikian. Namun aku hidup sekarang, ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu bisa perhatikan, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa oleh iman, ya, oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan Paulus, kehidupan kita, saudara-saudara, pertama-tama bagaimana Yesus yang telah menyelamatkan melalui karyanya di atas kayu salib, dan kita dipersatukan di dalam Dia, dipersatukan dengan Kristus. Makanya Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi sekarang ini, kalau kita lihat ayatnya yang ke-20, saudara-saudara, bukan kehidupan Paulus. Tetapi apa? Tetapi kehidupan di dalam Kristus oleh karena iman, oleh karena percaya. Jadi ketika kita hidup di saat sekarang, ketika kita menjadi orang-orang percaya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah diperdamaikan, kita sudah dipersatukan dengan Kristus oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang telah mempersatukan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, pasti ada pengharapan yang baru, ada hidup yang baru, ada tujuan yang baru yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan kemudian kehidupan lama, kehidupan yang tidak berkenan, yang kita jalankan, tetapi ada hal-hal yang sungguh-sungguh indah, sungguh luar biasa. Ada satu pengharapan yang begitu pasti di dalam Kristus. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kalau kita kembali lagi ke dalam surat Rasul Petrus, apa yang kita peroleh ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus? Di situ dikatakan ayatnya yang keempat, saudara-saudara, ketika kita memiliki ketiga hal tadi, memiliki dasar pengharapan oleh karena rahmat-Nya yang besar, oleh karena kita sudah dilahirkan kembali, kita hidup baru di dalam Kristus, juga kita dipersatukan dengan Kristus, kita hidup di dalam Kristus, maka sesungguhnya ayat yang keempat mengatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah kehidupan kekal, warisan yang kekal, surga, pengharapan yang pasti di dalam Kristus, kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semuanya. Makanya saudara-saudara, hidup di dunia ini kan sementara,
ya. Orang Jawa bilang hanya mampir ngombe, ya. 70 sampai 80 tahun. Yang utama adalah yang kekal. Bukan berarti kemudian kita di dunia menyanyiakan. Di dunia kita harus menjadi orang yang berhasil. Di dunia kita harus menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Di dunia kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memberi dampak. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Tetapi terlebih dari itu, saudara-saudara, kita ini sesungguhnya memiliki yang namanya bagian, warisan sebagai anak, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita ini diangkat menjadi anak-anaknya oleh karena pengorbanan Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, kita memiliki yang namanya janji yang diberikan Allah bagi kita, janji kehidupan kekal, di mana kita harus terus berpegang teguh di dalam pengharapan, supaya kita tidak menjadi lemah, karena kita tahu di dunia ini godaannya sangat luar biasa, tantangannya sangat luar biasa. Ada banyak sekali kesulitan, tantangan hidup, masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita tahu, kita punya dasar pengharapan di dalam Kristus yang kuat, bagaimana Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita, supaya kita diselamatkan, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan kita semuanya, tidak ada alasan kemudian untuk menjadi lemah, undur, kecewa. Tetapi kita tetap kuat di dalam Kristus, untuk menyambut apa yang Allah janjikan, yaitu kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Makanya di dalam surat Petrus ini, Bapak Ibu saudara, Rasul Petrus banyak berbicara tentang menguatkan, kuat menderita, kemudian penderitaan Kristus sebagai teladan. Karena apa? Karena Rasul Petrus menyadari betul bahwa orang-orang jemaat yang tersebar sebagai diaspora menghadapi banyak sekali aniaya, tantangan hidup. Makanya mereka harus kuat, harus teguh, harus tekun di dalam pengharapan. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Kita tidak seperti orang-orang yang ada di Sudan, orang-orang yang ada di Cina, orang-orang yang ada di Korea Utara, kalau beberapa waktu yang lalu saudara-saudara, bagaimana orang-orang Kristen dianiaya begitu hebat. Kita masih bisa beribadah dengan begitu leluasa. Kita bisa mengiring Tuhan, Bapak Ibu bisa memberitakan Injil, Bapak Ibu bisa beribadah di rumah, tidak ada orang yang mengganggu. Oleh karena itu kesempatan yang sangat luar biasa ini, mari kita gunakan bagaimana kita memberi diri, membawa hidup, supaya kita tetap bertekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian akhir, bagaimana supaya kita dapat bertekun di dalam pengharapan? Mari bersama-sama kita akan melihat di dalam ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap dapat bertekun dalam pengharapan? Karena kita tahu, kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada pemeliharaan Tuhan, ada topangan daripada Kristus. Kita tidak sedang berjuang dengan kekuatan manusia, ada kekuatan Allah. Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi memang kuncinya bagaimana kita mau tetap di dalam Yesus. Itu yang sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tetap terpelihara. Di sini firman Tuhan mengatakan, yaitu kamu, jemaat-jemaat pada masa itu. Yaitu kamu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya apa? Kita terpelihara, dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman. Jadi jangan melepaskan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melepaskan diri dari Kristus, saudara-saudara, maka pemeliharaan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, tidak akan kemudian serta-merta bekerja di dalam kehidupan kita. Yang sangat penting adalah
bagaimana kita tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ayatnya yang ke-6 ya, bagaimana supaya kita dapat bertekun di dalam pengharapan? Yang berikutnya, bergembira. Di situ dikatakan, bergembira di dalam Allah. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang-orang yang menerima surat daripada Rasul Petrus, saudara-saudara, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan. Dari dalam ada ajaran-ajaran sesat, dari luar karena politik sehingga orang-orang percaya dikejar-kejar, dianiaya. Kita belum sampai seperti itu. Ya. Kita mengucap syukur di negeri kita masih ada toleransi, kita bisa beribadah, kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Itu adalah bagian daripada kemurahan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tetap bertekun di dalam pengharapan. Bergembira karena Allah. Karena apa? Meskipun kita mengalami berbagai duka, penderitaan, tetapi sifatnya sementara. Temporer, ya. Tidak kemudian terjadi sampai Spartan terus-menerus sehingga kita tidak kuat untuk menanggungnya. Di samping Tuhan memelihara, Tuhan menopang, di dalam ayatnya yang kelima tadi, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita diproses, dibentuk, mungkin kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup, sifatnya sementara. Yang harus kita pandang adalah kehidupan kekal yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih lama. Kehidupan selama-lamanya bersama dengan Kristus, itu jauh lebih berharga. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagaimana kita harus bergembira. Bukan maksudnya apa? Kita kemudian bersedih, kemudian kita lemah, tidak berdaya, tetapi tetap memiliki yang namanya sukacita, daya tahan ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Saudara-saudara, kemudian yang ketujuh, yang merupakan tujuan bagaimana kita mengalami yang namanya penderitaan yang sifatnya sementara, karena di sini dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita terus dimurnikan. Kita ini terus dibentuk, didewasakan. Sebagai mempelai Kristus, tentunya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Kita juga kemudian memiliki iman yang murni, karena di situ dikompar dengan emas yang murni. Saya punya teman di Solo itu bekerja di toko emas. Ternyata ketika emas sebelum dibentuk itu harus dilebur terlebih dahulu. Kalau emas murni Bapak Ibu Saudara, itu harus dipanaskan lebih dari 1000 derajat. Supaya apa? Supaya setiap kandungan yang ada di dalam emas tersebut kemudian keluar, rontok semuanya, bisa tersingkir semuanya. Hidup kita, saudara-saudara, iman kita juga demikian. Setiap hari ketika kita dibentuk, ketika kita kemudian diperhadapkan dengan situasi kondisi yang mungkin secara daging, kita ini mengalami sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang berat, sesuatu yang menekan. Tetapi kita harus pahami bahwa semuanya itu tujuan Allah adalah untuk membentuk kita, untuk memurnikan iman kita di hadapannya. Yang terakhir, saudara-saudara, kita tinggal di dalam sukacita yang besar. Bagaimana supaya kita dapat bertekun dalam pengharapan?
Saudara, yang bagian akhir, tinggal dalam sukacita yang besar. Ayat 8 dan 9 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan ya bukan kepada yang kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat, yang kelak akan dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi kita, yang tekun di dalam pengharapan, yang tidak meninggalkan Yesus, yang tetap setia di dalam Kristus. Oleh karena itu, sebagai ayat terakhir di dalam Roma pasalnya yang kelima, mari kita perhatikan bersama-sama Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Roma pasalnya yang kelima ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang sebuah proses. Saudara-saudara, diawali dengan yang namanya penderitaan, dan di situ kita harus bertekun supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji, sehingga kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama sebagai umat Tuhan, umat pilihan Allah, di mana Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia sudah berkorban bagi kita supaya kita diselamatkan oleh anugerahnya yang besar. Pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita mau bersama-sama bertekun di dalam pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal, yang Allah sudah siapkan bagi kita semuanya. Tetap kuat dan teguh dalam Yesus, karena Yesus sudah menyediakan yang mulia, yang kekal bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Tuhan memberkati, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup bertekun di dalam pengharapan. Kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan yang pasti, karena Engkau yang telah memberikan yang terbaik buat hidup kami. Kami yang harusnya mati binasa, Engkau telah menggantikannya di atas kayu salib, sehingga oleh anugerah-Mu yang besar, kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami menyadari kami penuh dengan tantangan dan persoalan dalam hidup kami. Tetapi kami percaya pemeliharaan-Mu atas hidup kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk kami senantiasa bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Kau memberkati setiap kami dan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, supaya kebenaran firman-Mu terus Tuhan mengingatkan, meneguhkan hidup kami, supaya kami terus bertekun dan berpegang di dalam pengharapan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Hanya Yesus yang di samping kita, yang dapat memberikan kita kekuatan, sebab Dia adalah harapan kita. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian ini. Haleluya Yesus.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus di sampingku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak dapat jalan sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan kesungguhan hati katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus di sampingku, tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Bersama-sama ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum saya nanti menutup dalam doa, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, hari ini kelas keanggotaan dimulai. Mohon untuk 23 peserta yang sudah mendaftar setelah ibadah ini selesai, segera menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas. Ada di samping, Bapak Ibu segera nanti yang sudah mendaftar beranjak ke ruang serbaguna setelah ibadah. Yang kedua, Bapak Mali dari KPW Kanaan, Pak Jumalius, saat ini dirawat di Rumah Sakit Ketileng. Mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial yang diserahkan kepada Ketua Sosial Ibu Rusdi setelah ibadah. Yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Jangan lupa tetap ya disiplin prokes buat anak-anak muda. Yang keempat, ibadah doa dan pujian besok Rabu disertai dengan puasa. Saya mengundang Bapak Ibu, besok Rabu kita datang ke gereja untuk kita bersama-sama berdoa melalui doa jemaat. Ya, besok disertai dengan puasa. Yang kelima, minggu ini adalah minggu kedua, minggu KPW.
persekutuan KPW sudah dapat dilaksanakan kembali dengan tetap memperhatikan kondisi anggota. Apabila ada yang sakit, mohon untuk tidak hadir dulu dalam persekutuan KPW. Dan jika tidak memungkinkan untuk diadakan di rumah jemaat, mohon kesediaannya untuk mengadakan di gereja, dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada sekretaris gereja supaya bisa diatur jadwalnya. Mengucap syukur pandeminya semakin turun dan terkendali, Bapak Ibu bisa melaksanakan KPW kembali. Yang berikutnya, yang keenam, mengingatkan jemaat untuk tetap setia ambil bagian dalam iuran Pangrukti Layon sebagai sarana pelayanan kasih antar jemaat untuk saling menopang dan memperhatikan. Kemudian yang ketujuh, persekutuan PKMB akan dimulai kembali hari Sabtu besok di gereja tatap muka kembali. Mari remaja, tunas muda dapat hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedelapan, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 jam 11. Mohon kehadiran semua pengurus ya. Kita akan rapat bersama-sama. Yang kesembilan, PAUD dan TK Bintang Kasih sudah dimulai, ya sudah mulai membuka pendaftaran siswa didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Bapak Ibu bisa ambil bagian mempromosikan ya buat orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu, sanak famili, tetangga, kerabat, kenalan. Saudara, untuk pendaftarannya bisa menghubungi Ibu Yohana ya. Di buletin sudah ada nomor WhatsApp-nya. Untuk kegiatan doa yang ke-10 itu Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ada berbagai macam kegiatan doa yang akan kita laksanakan. Yang saya mengingatkan buat Bapak Ibu bisa mengambil bagian dalam ya ibadah doa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama terus giat ya di dalam doa. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, saudara bisa melihat bersama-sama, sudah ditulis dengan rapi, ikuti setiap kegiatan-kegiatan supaya Bapak Ibu kita semuanya terus bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Deni Ratnawati, yang kedua, anak Yuden Benayah Damario Sakti, kemudian yang ketiga, Saudari Stefani Emilia Putri, kemudian Saudara Jeremia Maheswara Asri Saputra, Bapak Deni Patirani, yang terakhir Ibu Mariana Magdalena. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup dilimpahkan dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Mari bersama-sama kita akan akhiri, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kemurahan-Mu, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah yang boleh kami laksanakan bersama-sama. Firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan bahasa yang terbatas sederhana, Tuhan Engkau yang bekerja, supaya kebenaran firman-Mu terus dapat membangun iman kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh kuat di dalam Kristus Yesus. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh hidup taat, setia, dan mereka berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, semakin hidup dewasa rohani di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati untuk setiap para pemimpin kami, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau memberkati, mengurapi, dan menjamah dengan kuat kuasa-Mu, supaya terus diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diurapi,
para pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Kami boleh menjadi para pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, Tuhan Engkau memberkati, supaya dipakai sarana membangun iman kami di dalam Kristus Yesus. Kami juga menyerahkan pergumulan kami, baik untuk gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 55 juta, juga kerinduan kami membeli tanah sebelah, Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan indah pada waktunya. Demikian juga untuk TK dan PAUD, sekolah ini boleh dipakai menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, generasi penerus, kami berdoa, Tuhan memberkati mereka dengan iman yang teguh, pengharapan yang terus kuat di dalam Kristus, sehingga menjadi generasi-generasi masa depan. Terima kasih Bapak. Saat ini yang sakit kami berdoa, Bapak Mali, Bapak Gideon Yatman, Ibu Trimo, kami serahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Agus Budi Wibowo, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Hardianto, kami menyerahkan juga untuk Ibu Heni Rianto, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit kami berdoa, jamahan-Mu atas mereka, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh ya Tuhan, yang lemah, yang undur dibangkitkan kembali, supaya setia kepadamu. Yang akan berulang tahun, dikaruniakan panjang umur, kesehatan, kekuatan, berkat-Mu yang tercurah atas setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu atas para pemimpin kami, baik Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, mengucap syukur pandemi yang terus terkendali. Kami serahkan untuk keamanan, situasi kondisi ekonomi dan politik, semuanya terkendali, khususnya ekonomi semakin bangkit dan pulih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohonkan juga berkat-Mu atas Jawa Tengah dan kota Semarang, di mana kami tinggal, di mana kami berada. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kota kami tercinta, kota Semarang. Sehingga kota Semarang menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Banyak orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dan menjadi berkat buat kota ini. Berkati Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Daerah Telogos Hariwetan, Engkau memberkati Pak Lurah, LPMK Babinsa, Engkau memberkati juga masyarakat tetangga kanan kiri muka belakang, Pak RT dan Pak RW, keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami hadapkan di hadapan hadirat-Mu seluruh umat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati di dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, jualan, bisnis, juga pekerjaan yang dilakukan dari hari ke hari. Kami mohon topangan dan kami mohon berkat-Mu yang Engkau curahkan, baik secara jasmani maupun secara rohani, mereka boleh hidup terpelihara dan hidup berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Engkau beribadah dengan tekun setia taat, sekarang terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih
sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur